Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran PPKN. Bagaimana kabar Ananda? Ya, semoga Ananda semua dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda sekalian, sebelum kita lanjut, Bapak ingin mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Selalu gunakan masker. Kemudian jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan air dan air yang mengalir. Ya, hindari kerumunan. Tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Baik Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Sikap berdoa? Iya. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda sekalian, di pertemuan hari ini kita masuk ke bab yang baru, pembahasan yang baru di bab 4 tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di semester 1 ini kita habiskan semua materi pembelajaran kita. Nanti di semester yang kedua mudah-mudahan ya insya Allah kita bisa masuk tatap muka secara langsung. Nah di pertemuan itu Bapak akan banyak memberikan soal-soal latihan kepada Ananda semua. Nah di hari ini ada beberapa poin yang akan Bapak sampaikan. Di bab ini ada 3 poin, tapi untuk pertemuan hari ini kalau sempat kalau cukup kita coba maksimalkan 2 poin ya. Yang pertama itu adalah tentang makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3 poin itu yang akan kita bahas dalam materi bab 4 hari ini. Ananda sekalian, pada 17 Agustus 1945, Presiden Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi. Ini menandakan lahirnya sebuah bangsa yang baru, sebuah negara yang baru, yaitu Indonesia. Pembacaan naskah proklamasi ini menjadi ikrar untuk kita semua bahwa kita berasal dari suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, daerah yang berbeda, berikrar ya bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Ini menjadi awal berdirinya sebuah negara yang baru. Walaupun hari ini kita tidak seperti pahlawan-pahlawan negara kita terdahulu, kita tidak berperang melawan penjajahan asing, tapi semangat persatuan dan kesatuan dalam diri kita harus tetap ada sebagai sebuah bangsa yang besar. Bagaimana contohnya? Misalnya dalam kegiatan 17 Agustus ya, semangat persatuan dan kesatuan kita harus ada. Walaupun misalnya ada lomba nih ya, dalam 17-an itu perayaan hari kemerdekaan, kita ingin menang, kita ingin jadi juara, kita ingin menunjukkan yang terbaik, tapi tetap sikap jujur, sikap sportif ya, itu harus ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita adalah bangsa yang sama ya, kita berada dalam satu negara yang sama. Walaupun kita ingin juara, tapi tetap sportivitas, kejujuran harus ada dalam diri kita. Itu yang bisa kita lakukan ya saat ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu makna persatuan dan kesatuan. Ananda sekalian, kalau kita telusuri dari asal katanya persatuan dan kesatuan, dia berasal dari asal kata satu, utuh, tidak terpecah belah. Berarti persatuan dan kesatuan itu berarti kita
bersatu, tidak terpecah belah, bersatu dalam keberagaman, walaupun berbeda-beda. Maka makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam hal ini adalah bersatunya kita dalam keberagaman, walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda budaya, berbeda wilayah, kita semua dalam satu lingkungan yang sama, dalam satu tempat yang sama, yaitu negara Indonesia, dan kita dipersatukan dan kita bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Itu makna persatuan dan kesatuan yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Bagaimana kita memulai persatuan dan kesatuan itu? Kita bisa dari mulai hal yang terkecil di lingkungan keluarga kita, ya, kemudian sekolah, lalu kemudian di lingkungan masyarakat, lingkup yang lebih besar lagi dalam lingkungan negara. Lalu bagaimana bentuk pelaksanaannya itu? Ya, ini yang akan kita bahas, ya. Ananda silakan disiapkan kalau misalnya ada yang perlu ditulis, ya, atau bisa juga siapkan buku paket Ananda. Kita bahas sama-sama dari yang pertama, yaitu lingkungan keluarga. Poin yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Pada umumnya keluarga itu terdiri dari orang tua, ayah, ibu, kemudian anak-anak, ya, ada yang anak satu, dua, dan seterusnya. Itu adalah sebuah keluarga inti. Nah, Ananda dalam keluarga itu yang bisa saja ada perbedaan, pasti ada perbedaan biasanya, ya, entah itu suku bangsa dari kedua orang tua kita, atau kalau misalnya sama hobi atau kegemaran pasti berbeda, atau misalnya pilihan tempat liburan berbeda. Nah, apapun, ya, dalam keluarga kita, perbedaan dalam keluarga kita tetap harus saling menghargai. Contoh kita ambil contoh pemilihan tempat liburan saja misalnya, ya. Dari pemilihan tempat liburan itu misalnya ayah mau misalnya liburannya ke daerah Jawa, ibu Samarinda aja, capek, ya. Anaknya maunya ke luar negeri, wis keren, ya. Ini kan berbeda nih. Nah, perbedaan itu, ya, tetap harus kita hargai. Agar apa? Agar terjadi persatuan dan kesatuan dalam keluarga kita. Tidak boleh ada pemaksaan kehendak di situ, ya. Kita harus saling menghargai walaupun berbeda-beda. Siapa nanti yang menentukan? Ya, kita bicarakan, musyawarahkan dalam keluarga kita. Ya, apa yang harus kita putuskan? Perbedaan hobi, kemudian selera makan, kemudian perbedaan dalam pemilihan pakaian atau tempat liburan, semuanya harus tetap saling menghargai, mengutamakan, menghargai walaupun berbeda pendapat, berbeda suku dan sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan dalam lingkungan keluarga. Tentu Ananda semua, ya, pasti juga punya perbedaan. Bukan berarti ketika misalnya ingin sesuatu dan berbeda dengan orang tua kita kemudian berontak. Nah, ini tidak baik, sikap yang tidak boleh ditiru, dilaksanakannya tidak boleh. Maka harus saling menghormati, menghargai, terutama harus didiskusikan, dimusyawarahkan bersama, begitu, ya. Yang kedua, persatuan dan kesatuan di sekolah. Ananda punya banyak teman di sekolah. Ada perbedaan agama? Tidak, Pak. Kami semua seagama. Kami semua muslim, alhamdulillah. Tapi pasti ada perbedaan. Misalnya perbedaan suku, ya. Ada yang sukunya Banjar, ada yang Bugis, ada yang sukunya Batak, ada yang macam-macam, ya. Semua memiliki perbedaan. Tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu nanti di sekolah, ya? Harus tetap saling menghormati. Contoh, misalnya
eh, teman kita sukunya Batak atau Banjar, ya, dia pakai pakaian adatnya, ya, atau menceritakan tentang pakaian adatnya atau budayanya di daerah asalnya, ya. Karena kita mengutamakan persatuan dan kesatuan tadi, maka sikap saling menghargai itu yang penting, menghormati kebudayaan masing, perbedaan masing-masing, tidak kemudian mengejek, ya, temannya di sekolah yang punya perbedaan dengan kita. Misalnya pakaian adat, kok pakaian adat begitu jelek nih, kalau pakaian adat saya gini kan bagus, nggak boleh, ya. Perbedaan itu adalah kekayaan yang kita miliki sebagai sebuah bangsa, ya. Nah, kalau dalam Islam pun, ya, kita pun terlahir berbeda, tidak ada yang sama, ya, persis dengan kita. Maka kita harus saling menghormati, saling menghargai perbedaan tersebut supaya terjadi kerukunan, supaya kita semua tetap dalam menjadi sebuah bangsa yang bersatu. Itu dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, ini lebih banyak lagi nih perbedaannya di masyarakat. Mulai dari suku tadi, agama, kemudian budaya, kebiasaan, ya, tingkat kesejahteraan, pekerjaan, banyak perbedaan lagi nih di masyarakat. Tapi ingat yang tadi Bapak sampaikan, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bagaimana caranya? Dengan cara selalu menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan kita. Ya, mungkin ada yang penghasilannya di bawah dari kita. Kita harus tetap saling menghargai, menghormati, kalau bisa membantu, ya, supaya lebih terjalin lagi komunikasi dan akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dan kepedulian kita kepada lingkungan kita. Ini yang bisa kita lakukan. Di poin pentingnya adalah ketika kita berbeda, saling menghormati dan menghargai, tidak merasa bahwa kita yang paling baik. Contoh di masyarakat misalnya, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, bergotong royong, nah itu akan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat, ya, saling berkumpul, komunikasi, walaupun berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini akan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Kita sering-sering silaturahmi kepada tetangga, kalau bisa bawa makanan, ya, kalau tetangga sama bapak bisa juga, ya. Nah, itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan di masyarakat, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir, di persatuan dan kesatuan di negara kita, ya. Indonesia dipimpin oleh seorang presiden dibantu oleh wakil presiden. Kemudian untuk mempermudah menjalankan pemerintahan, presiden punya hak prerogatif, hak wajib yang hanya dimiliki presiden, yaitu mengangkat menteri untuk membantu pekerjaan presiden, ya. Nah, ini punya tugas masing-masing. Kemudian, ya, kalau misalnya ada kendala, para menteri ini bisa melaporkan kepada presiden apa masalah-masalah yang terjadi, agar kemudian dibahas secara bersama, dirapatkan bersama, dimusyawarahkan bersama jalan terbaiknya seperti apa. Kalau misalnya terjadi ancaman peperangan, presiden dan wakil presiden bersama Tentara Nasional Indonesia pun harus berkoordinasi, bermusyawarah, mengadakan rapat bagaimana agar ancaman itu tidak terjadi. Itu yang termasuk adanya wabah pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini. Maka semua unsur dalam negara ini harus menjalankan fungsi dan perannya masing-masing secara baik, ya. Tidak boleh ada kepentingan pribadi dalam hal ini. Semuanya harus bekerja sama agar
wabah COVID-19 ini segera berakhir. Kalau ini yang lebih banyak perannya kan Menteri Kesehatan ini, yang mungkin sering disoroti, ini yang harus sering berkomunikasi ya kepada Presiden untuk menemukan solusi terbaik bagaimana caranya agar wabah ini cepat berakhir. Itu bentuk-bentuk seperti inilah ya, komunikasi seperti inilah yang akan bisa mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan, bukan malah menyalahkan yang lain, menyalahkan masing-masing. Oh, ini tidak bekerja secara baik, oh ini tidak bekerja secara baik, oh pemerintahnya tidak menjalankan pekerjaan secara rakyatnya tidak melakukan protokol kesehatan. Bukan seperti itu, tapi kita harus saling mendukung ya, agar persatuan dan kesatuan di negara kita semakin baik, semakin terjalin ya. Kalau misalnya hanya saling menyalahkan ya, nanti tidak selesai ini ya. Pemerintah mengatakan rakyatnya tidak mematuhi apa yang diperintahkan, kemudian rakyatnya menyampaikan bahwa pemerintah tidak becus kerjanya, enggak ada selesainya ya. Maka penting komunikasi yang baik antara semua unsur ya, agar persatuan dan kesatuan di negara kita tetap terjalin ya, supaya berjalannya negara kita semakin baik ya, dan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain ya, dalam hal-hal penanganan terutama wabah ya seperti ini yang kita tidak sangka-sangka ya. Ya, kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bumi kita, negara kita ya segera terbebas dari wabah COVID-19, dan yang paling penting kita bisa bersua di sekolah ya, bertemu bersama secara langsung, amin ya robbal alamin. Itu di poin yang keempat. Ananda sekalian, Bapak pikir itu dulu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan hari ini. Kita cukup bahas makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Tadi bisa kita mulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Untuk 2 poin berikutnya Bapak sampaikan di pertemuan yang berikutnya, di video pembelajaran yang berikutnya. Ada dua lagi. Yang pertama adalah landasan hukum persatuan dan kesatuan, yang ketiga bagaimana pelaksanaan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara ya. Mudah-mudahan Ananda bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan hari ini. Kalaupun ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan kepada Bapak melalui nomor WA yang Ananda sudah miliki ya. Tidak ada tugas di Edmodo, hanya cukup menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tapi Bapak minta untuk Ananda betul-betul semuanya harus ikut menyimak video pembelajaran ya sampai selesai. Supaya apa? Supaya tidak ada yang terlewat dari apa yang Bapak sampaikan ya. Kira-kira seperti itu. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.